Hati kami rindu mendengarkan isi hati-Mu. Pada siang hari ini bicara buat kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya hanya perkataan kebenaran firman Allah yang kami dengarkan siang hari ini. Waktu dan tempat milik Tuhan, Roh Kudus ambil alih bekerja sebebas-bebasnya. Bicara buat setiap kami Bapa. Kami berdoa dan kami berjanji bahwa seluruh hati kami pagi ini, siang hari ini, kami persembahkan seluruhnya bagi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, sungguh kami siap mendengarkan firman. Mari bersama-sama dengan saya, dengan penuh iman kita percaya, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum duduk boleh salam kiri kanan saudara, katakan selamat hari Minggu. Saya senang saudara hadir siang hari ini. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, saudara diberkati siang hari ini, amin. Ada kebaikan Tuhan, amin. Ada penyertaan Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan di kepala kita. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita yang dahsyat, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya Pendeta Peter Theokaris, saudara, ini kali pertama saya hadir di keluarga HOG di tempat ini. Juga kali pertama menginjakan kaki di kota Ambon. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan kesempatan boleh hadir bersama-sama dengan saudara pagi hari ini. Saya asal Makassar saudara. Ya baji-baji, ada orang Makassar di sini boleh lambaikan tangan. Oh tidak ada ya, ada yang dari Makassar juga. Shalom Pak, puji Tuhan senang bisa ketemu di Ambon. Saya dari Makassar saudara bersama dengan istri membantu penggembalaan orang tua kami. Orang tua kami Gembala Sidang GBI Hope Makassar. Dan saat ini saya bersama istri tahun ketiga di Makassar. Kembali untuk bantu penggembalaan, sebelumnya 8 tahun melayani di Jakarta bersama dengan istri saya. Puji Tuhan, anak satu, umur 2 tahun masih sangat muda, lagi lari kemana-mana karena laki-laki, lagi sering jatuh-jatuhnya sama lagi koleksi benjol di mana-mana karena sering jatuh. Puji Tuhan, saya berdoa satu kali bisa bawa istri dan anak saya ke sini supaya bisa bertemu dengan saudara. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Boleh tampilkan slide saya. Hari ini saya rindu bicara tentang upgrade, sama-sama katakan upgrade. Apa yang dimaksud dengan upgrade? Upgrade itu peningkatan saudara. Sederhananya, upgrade artinya memperbaharui, meningkatkan atau memperbaiki sesuatu agar lebih baik dari sebelumnya. Saya percaya begini saudaraku, Tuhan itu mau semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin banyak yang bertambah dalam kehidupan kita. Semakin banyak yang meningkat dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak mau kita hidup begitu-begitu saja. Saya percaya Tuhan selalu mau menambahkan atau meningkatkan kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu belajar mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam rencana Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini bisa ditingkatkan hari demi hari, katakan amin. Untuk memudahkan saudara, gambaran tentang upgrade atau peningkatan yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, next slide, adalah HP di tangan saudara. HP yang saudara pegang hari ini, tentu dulunya tidak secanggih sekarang. Kalau saudara tahu HP jadul yang lama, lihat sebelah kiri saudara, itu besarnya bukan main, beratnya bukan main. Itu kalau kita pakai lempar kucing, kucing meninggal. Sekarang kalau kita bawa HP besar begini kemana-mana saudara, oh repot itu. Tapi karena kemajuan teknologi, segala sesuatu ditingkatkan, termasuk handphone kita ditingkatkan. Sekarang kita baru dengar ada iPhone 17. Wah, teknologi makin canggih dan segala macamnya makin keren. Pokoknya kalau teknologi meningkat, dunia kita meningkat, kita tahu bahwa orang percaya juga harus mengalami peningkatan. Hari demi hari harus ada yang diperbaharui, ada yang di-upgrade, ada yang ditingkatkan. Tentu HP sekarang teknologinya, fasilitasnya jauh lebih baik daripada HP yang pertama. Nah saya berdoa selama saudara mengikut Tuhan, saudara perlu ukur diri saudara. Peningkatan demi peningkatan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Kemudian saya merenungkan, kenapa sebagai orang percaya kita perlu terus upgrade. Kita perlu terus meningkat. Saya menemukan bahwa ini alasannya. Karena saya tahu Tuhan mau kita upgrade, next slide. Karena saya percaya ada begitu banyak perkara besar, hal-hal yang lebih besar yang Tuhan rindu percayakan kepada kita, katakan amin. Tuhan itu mau percayakan banyak hal yang besar Pak. Rencana Tuhan buat kita itu rencana yang besar. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita supaya kita bisa terlibat di dalamnya. Buat gambaran untuk saudara, saya tahu saya punya badan ini kurang sehat. Perut sudah lebih besar daripada sudah lomba-lomba dengan hidung saudara.
Jadi apa yang terjadi, saya dengan istri saya lagi suka lari pagi 2-3 bulan terakhir ini. Ya jangan tanya sepatunya apa, yang penting kita mulai lari sehat. Jadi saya dengan istri sudah mulai lari pagi, kemudian saya punya teman kecil, teman sekolah dulu. Dia sudah lebih dulu lama lari, dan dia salah satu influencer diet di Makassar. Karena dia punya berat badan dari 140 sekian, turun sampai di bawah 100, hampir 50 kilo. Dalam waktu hampir 3 tahun. Jadi dia tentu semangat sekali untuk lihat saya sehat. Dia bilang begini, kau harus sehat karena anakmu masih kecil, nanti kau tidak bisa lihat dia bagaimana. Oh saya mulai ngerti, oh ya perlu sehat. Tapi setiap kali kami lari pagi sama-sama dengan teman saya Randy, saya kurang enak saudara. Kenapa? Karena saya tahu persis saya punya teman ini, dia bisa lari lebih cepat. Saya kalau lari cepat, pingsan cepat. Jadi saya tidak bisa lari cepat, saya harus lari lebih lambat. Seringkali justru malah jalan. Mulai lari lagi, jalan lagi. Tapi saya punya teman kasihan kalau tunggu saya. Dia bisa lari cepat, saya bilang begini, kamu lari duluan aja. Percaya saya, kamu sudah 1 putaran, saya belum setengah. Jadi jangan takut. Kemudian dari hal yang sederhana itu saya mulai merenungkan. Saya punya teman ini, harus saya bisa lari lebih cepat. Saya kalau mau ikut, saya belum bisa. Karena nafas saya belum panjang, stamina saya belum panjang. Lalu saya merenungkan, Tuhan kasih rema buat saya begini. Tahukah saudara bahwa dalam kehidupan kita, jangan-jangan, coba saudara renungkan ya. Ada begitu banyak percepatan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi menunggu kita punya kemampuan dan kesiapan. Selama saya tidak mau upgrade saya punya stamina, selama saya tidak mau upgrade saya punya kemampuan untuk lari, saya tidak akan pernah bisa lari secepat teman saya. Dan saya tahu begini, bahwa Tuhan itu rindu kita mengalami berbagai macam pencepatan. Tapi saudara, kau perlu upgrade dirimu supaya kau bisa seirama dengan rencana Tuhan. Ini sebabnya Tuhan mau kita tingkatkan kita punya kehidupan, kapasitas, kemampuan dan sebagainya. Makanya kenapa upgrade begitu penting. Nah, saya merenungkan, saudara tahu dalam Alkitab, next slide. Matius 25:15 itu menjelaskan bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sangat bergantung dengan kapasitas kita. Kenapa saudara perlu upgrade kapasitas, kemampuan, keahlian, kehidupanmu? Karena semakin kau upgrade dirimu, semakin besar yang Tuhan percayakan kepadamu. Matius 25:15 katakan begini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Saya merenungkan, sepertinya kenapa Tuhan tidak adil? Kok ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1? Kalau saya jadi yang 1 saya protes. Tuhan, kenapa itu 5? Kenapa saya 1? Berapa banyak kita yang sering bertanya demikian, Tuhan kenapa dia punya usaha lebih maju, saya yang mulai duluan. Kenapa dia punya jabatan lebih tinggi, dipromosi terus, saya kayaknya lebih oke. Kita mulai bandingkan kita punya diri dengan orang lain. Kita merasa orang dipercaya lebih banyak, kenapa kita dipercaya lebih sedikit? Saya kemudian berpikir bahwa Tuhan kurang adil. Lalu ketika saya baca ayat ini baik-baik, perhatikan kalimat terakhir. Masing-masing dipercayakan. Menurut apa saudara? Kata kuning itu penting. 2, 3. Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi apapun yang dipercayakan kepada kita, tahukah saudara bahwa Tuhan tahu persis kesanggupan kita. Tuhan tahu persis kalau yang 1 tidak akan kuat dan mampu untuk menanggung yang 5. Kalau Tuhan percayakan yang 5 kepada yang 1, maka yang 5 itu akan menghancurkan mereka yang bisa pertahankan 1 saja. Kalau Tuhan percayakan 1 kepada yang 5, sayang potensinya. Dia berhak dan sanggup dipercaya 5. Jadi semua kita hari ini, semua yang Tuhan percayakan kepada kita, itu bergantung dengan kapasitas kita. Kalau saudara rindu dipercaya lebih banyak, mau tidak mau, saudara perlu upgrade dirimu supaya saudara layak dipercaya lebih banyak. Saya sering menemukan begitu banyak orang yang cuma sibuk komplain karena merasa Tuhan tidak adil. Tapi justru saya merenungkan begini. Jangan-jangan justru karena Tuhan sayang sama kita, dia tahu kapasitas kita, dia tahu semana dan sejauh apa dia bisa percayakan kepada kita. Nanti saya akan ceritakan bagaimana justru berkat yang dipercayakan kepada orang yang tidak siap akan merusak orang tersebut. Dari sini kita belajar adil bukan berarti sama. Adil bicara tentang bagaimana Tuhan mengenal kemampuan kita untuk mengelola sesuatu. Saya berdoa hari ini minimal kita mulai terbuka pikiran kita bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita siap dipercaya lebih banyak. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saya tunjukkan kepada kita, next slide. Alkitab catat kisah tentang
kantong anggur, kiblat. Lukas pasal 5, 37, 38, saya bacakan untuk kita semua. Begitu juga air anggur yang baru tidak akan dimasukkan dalam kantong kulit yang lama, perhatikan baik. Kenapa anggur baru tidak dimasukkan dalam kantong yang lama? Karena waktu air anggur itu menguap, karena asamnya anggur yang baru, udaranya tidak bisa keluar, kantong itu akan rusak. Akhirnya air anggur akan tumpah dan kantong kulit itu pun terbuang. Karena itu air anggur yang baru harus dimasukkan juga ke dalam kantong kulit yang baru juga, supaya keduanya terjaga. Jadi Alkitab memberikan kita gambaran bahwa setiap kali anggur baru ingin kita terima, kita perlu siapkan kantong yang baru juga. Saudara tidak bisa berharap anggur yang baru dengan mempertahankan kantong yang lama. Karena anggur yang baru itu asam, Pak. Waktu dimasukkan dalam kantong yang lama itu tidak akan cukup mampu untuk menampung. Jadi prinsipnya adalah sebelum dipercayakan anggur yang baru, kita punya tanggung jawab mempersiapkan kantong yang baru. Dari ayat ini saya merenung, jangan-jangan kalau Tuhan belum berkati kita hari ini, jangan-jangan kalau Tuhan belum promosikan kita hari ini, Tuhan belum buka pintu buat kita, bukan karena Tuhan jahat dan benci sama kita. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi Tuhan tahu prinsip ini, next slide. Bahwa Tuhan tahu persis setiap anggur yang baru itu berbahaya untuk kantong yang lama. Bu, kalau hanya untuk diberkati, hanya untuk ditambahkan saldo rekening kita, hanya untuk dipromosi, itu pekerjaan yang terlalu murah dan terlalu gampang bagi Allah. Tapi Tuhan tahu persis, jangan-jangan kalau kita tidak siap, semua promosi yang Tuhan berikan, semua berkat yang Tuhan berikan pada kita, justru akan menghancurkan kita. Ada begitu banyak orang yang hancur, bukan waktu dia belum punya apa-apa, Pak. Tapi waktu mulai dipercaya sesuatu. Dulu waktu masih miskin, maafkan saya. Cinta Tuhan bukan main. Semua ibadah dia ikuti. Ibadah pagi, ibadah siang, ibadah tengah minggu, doa puasa, doa pria, doa wanita sekalipun dia laki-laki. Pokoknya yang namanya ibadah, dia datang semua. Kemudian usaha mulai diberkati. Tuhan tambah-tambahkan berkat. Mulai ada alasan. Oh, kenapa sekarang sudah tidak melayani? Aduh, Bapak Pendeta minta maaf, waktu mulai sulit untuk diatur. Agak susah, puji Tuhan usaha lagi maju-maju, jadi kita lagi banyak fokus di usaha. Dulu waktu belum punya apa-apa, Pak, kalau pergi gereja, semua orang disalami. Mulai dari yang paling depan sampai pintu toilet disalami semuanya. Yang penting orang pasti disalami. Tapi waktu sudah Tuhan berkati, mobil sudah mulai ganti. Masuk gereja, so tidak lihat siapa-siapa, so kayak di sorga melayang kaki jauh begini. Dulu kalau melayani, Pak, biar angkat sampah dikerjakan. Sekarang karena sudah direktur, mesti panggil Pak. Saya curiga begini, jangan-jangan Tuhan tidak percayakan sesuatu yang baru, bukan karena dia kurang adil atau dia tidak sayang sama kita. Justru karena dia sayang. Dia tahu kita belum siap. Maka ini pesan buat kita hari ini. Saya terlalu percaya Tuhan tidak akan tahan-tahan berkatnya. Dia mau curahkan buat kita. Tapi lebih dari itu dia mau kita siapkan kantong yang baru, katakan amin. Kalau saudara siapkan kantong yang baru, saudara pasti terima anggur yang baru. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Begitu banyak hal yang saudara perlu perhatikan dari hidupmu, upgrade hidupmu. Tapi setidaknya pagi ini, siang ini saya mau bagi 3 saja. Ada 3 hal yang saudara perlu tingkatkan dalam hidupmu supaya kamu siap dipercayakan anggur yang baru. Saudara boleh catat ini, karena waktu masuk di surga nanti ditanya mana catatannya. Enggak ya, bercanda saudara. Ini penting buat kita pelajari. Yang pertama saya perhatikan, ini penting. Saudara perlu perhatikan baik-baik engkau punya karakter. Karena untuk dipercaya sesuatu yang baru, tidak ada hal yang cukup mampu menopang anggur itu selain daripada karakter. Next slide. Apa itu karakter? Karakter itu adalah siapa kita ketika tidak ada yang melihat kita. Karakter itu adalah identitas kita, sikap kehidupan kita, dan siapa diri kita. Karakter itu penting, Pak. Kenapa? Karena saya pelajari, Alkitab juga mencatat. Next slide, ada begitu banyak orang yang dipromosikan, yang diangkat karena mereka punya kapasitas, kemampuan. Oh, hari ini kita tidak kurang orang pintar di Indonesia, oh terlalu banyak. Justru orang-orang yang masuk penjara karena menipu itu bukan orang bodoh, Pak, betul? Mereka orang yang pintar, terlalu pintar sampai dia pikir dia bisa tipu Tuhan. Hari ini di perusahaan saya yakin tidak kurang orang yang punya kapasitas.
Kalau saudara cuma perhatikan saudara punya kemampuan saja, keahlian saja, itu baik, itu penting. Tapi saudara tidak akan cukup kuat untuk mempertahankan semua yang Tuhan percayakan. Karena saudara tidak bangun semua itu di atas karakter yang baik. Jadi prinsipnya adalah kapasitas dapat membawa kita naik kapan saja. Tapi hanya karakter yang dapat mempertahankan kita tetap di sana. Melayani di atas mimbar ini perlu kapasitas. Tapi semua kapasitas bisa dipelajari. Anak-anak muda, jangan cuma sibuk kejar altar, kejar pengurapan. Karena saudara bisa berdiri di sini kapanpun, tapi tanpa pengurapan. Kalau saudara melayani di mimbar, ini tempat ini paling berbahaya buat kita, pelayan-pelayan Tuhan. Karena kalau saudara berdiri di sini, iblis punya pekerjaan ringan. Dia tidak perlu terlalu effort untuk jatuhkan kita. Semua orang yang berdiri di sini, tinggal tunggu waktu. Kapan dia sombong sedikit, pasti jatuh sendiri. Jadi hanya untuk berdiri dan melayani di depan mimbar itu terlalu mudah. Tapi mempertahankan pengurapan di tempat ini, itu perlu karakter yang baik. Kapasitas next slide tanpa karakter, saya sebut ini nih, adalah kehancuran yang paling disengaja. Saya buktikan kepada saudara, next slide. Alkitab catat seorang bernama Simson, bukan Samson ya, kalau Samson itu anak Betawi. Simson, saudara jangan tanya dia punya kapasitas. Alkitab catat dia seorang nasir yang penuh dengan kekuatan. Lihat, dia lawan singa 1 lawan 1 tangan kosong. Kita ini kalau lawan singa dimakan duluan, Pak. Dia perut tidak kosong. Tapi Simpson bisa kalahkan singa, kenapa? Karena dia punya kekuatan yang besar. Perhatikan baik, Simpson punya kapasitas yang hebat. Perhatikan baik, tapi Simpson dikalahkan bukan dengan prajurit tentara, bukan dengan senjata, bahkan bukan dengan binatang buas. Saudara tahu Simpson kalah dengan siapa? Mari saya kasih tahu kita, dengan Tante Lila. Saya berdoa tidak ada namanya Lila di sini. Kalau ada pun juga saya percaya bukan Lila yang Alkitab catat. Tante Lila bukan dengan tembak, bukan dengan senjata, tapi dengan rayuan maut. Simpson yang otot besar itu lawan singa, menang, kalah lawan Tante Lila. Kalau saudara baca dengan baik kisahnya, Simpson punya satu kebiasaan buruk. Nah, ini dosa yang sering anak muda juga alami. Apa namanya? Mudah jatuh cinta. Kasih tahu kiri kanan, kayaknya saya kenal siapa itu. Semoga bukan kamu. Tapi Simpson gampang jatuh cinta, dan terakhir kali dia jatuh cinta sama Lila. Akhirnya dia serahkan dia punya hidup semua, kelemahan-kelemahannya, dan dia kalah di tangan seorang perempuan bernama Delila. Simpson kapasitas besar, tapi karakter tidak cukup kuat untuk menopang. Perbandingannya dengan siapa? Yusuf. Saya nggak tahu Yusuf dicatat punya talenta dan karunia apa, selain daripada diberikan visi dan juga diberikan kemampuan mengartikan mimpi. Tapi yang saya tahu ini manis, bahwa Yusuf punya karakter yang unggul. Buktinya apa? Dimanapun Tuhan taruh dia, dia terima belas kasihan Tuhan. Saudara ingat, dia dibuang di sumur, ada saudaranya yang bawa dia keluar. Dia jadi budak, dia disayang sama majikannya. Dia dilempar di penjara, kalau hari itu ada olimpiade narapidana terbaik, dia pulang bawa piala. Karena kita catat dia disayang sama sipir-sipirnya, betul? Pak, Bu, perhatikan baik. Tidak mungkin dia begitu disayang kalau dia tidak punya karakter yang unggul. Halo? Jadi prinsipnya apa? Ini kabar baik buat setiap kita. Dimanapun Tuhan taruh kita hari ini, kalau kita punya karakter yang unggul, kita akan menerima belas kasihan Allah. Sekalipun kau di tempat kerja yang kau bilang kau gak suka, saya gak suka kerja di sini. Orang semua berusaha untuk jatuhkan saya. Kurang apa Yusuf diinjak-injak? Tapi karena dia punya karakter yang unggul, dia menerima belas kasihan Tuhan. Itu pentingnya karakter. Saya percaya kalau saudara konsentrasi, fokus membangun karaktermu, saya percaya Tuhan akan percayakan anggur-anggur yang baru kepada kita. Yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Anak-anak muda, bangun karaktermu. Bagaimana caranya? Ini prinsip yang sederhana. Karakter itu hasil dari nilai. Next slide. Mulai dari bangun nilai dulu. Nilai itu apa? Prinsip. Prinsip hidup benar. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Kalau saudara terbiasa hidup tidak benar, kamu tanpa sadar sedang membangun karakter yang tidak benar. Yusuf itu tidak bangun karakternya dalam satu hari. Dia bangun karakternya sejak masih sangat muda, dia mulai jujur dari situ. Jadi karakter itu dibangun dari nilai setiap hari.
Saya suka bilang begini, kalau kamu mahasiswa, ada 2 jenis mahasiswa di dunia. 1, tukang pinjam bolpen. 2, tukang beli pulpen. Kenapa tukang pinjam pulpen? Karena sedikit-sedikit pinjam, tidak pernah dikasih kembali. Di rumah ada 9 lusin pulpen. Yang 1 sudah 9 kali beli pulpen. Itu sebenarnya hal kecil, pulpen. Tapi menurut saya begini, kalau kamu nggak terbiasa membedakan mana pulpen orang, mana pulpen kamu, satu hari kamu nggak akan ngerti bedakan mana uang orang, mana uang kamu. Itu nilai, betul? Prinsip. Di Makassar ada satu jalan kecil saja. Kalau kita mau ke jalan itu, kita mesti melanggar sedikit. Karena kalau tidak kita mutar jauh. Nah, orang yang bicara depan saudara dulu pelaku juga. Jadi saya suka melanggar di situ, saudara. Karena memang kecil aja. Kalau mutar jauh. Suatu kali saya bawa mobil saya, kemudian waktu saya mulai melanggar, Roh Kudus bicara dalam hati saya, dia bilang begini, "Weh Pak Pendeta, khotbah dahsyat, melanggar juga dahsyat." Belum sampai pintu jalan, saya langsung banting setir, saya mutar. Sejak hari itu saya khotbah di gereja saya, karena itu jalan dekat gereja kami. Saya bilang, saya tidak tahu berapa persen jemaat kami yang suka melanggar di situ. Hari ini kita bertobat semua. Prinsip, Pak. Kalau saudara terbiasa dengan nilai yang benar, saudara akan bangun hidup yang benar. Nilai itu membangun kebiasaan, kebiasaan membangun karakter. Kalau saudara bilang, orang Manado bilang begini, "So begitu no." Tahu saudara? So mau dia apa? Sudah bisa berubah dari dulu sudah begini. Ada orang yang bilang, "Saya kalau marah sebentar, Pak." Iya, Pak, kamu marah sebentar tapi istrimu berdarah. Ada ibu-ibu bilang begini, "Saya kalau ceritai orang cuma karena isi kekosongan." Memang cuma isi kekosongan, tapi orang yang kau ceritai itu terluka berdarah-darah. Saya mau katakan begini, siapapun yang berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya pasti diubahkan. Next slide. Musa itu orang yang paling kasar, Pak. Dia marah sama Tuhan. Bayangkan, saya tidak pernah temukan orang marah sama Tuhan. Tuhan saja dia marahi, apalagi dia punya istri. Tapi Musa bisa marah sama Tuhan karena dia begitu kasar. Ketika Tuhan pulihkan, Alkitab catat dia jadi orang yang paling lembut di bumi. Saya yakin bapak-bapak di sini, saya tahu orang Ambon semua manis. Saya percaya Tuhan bisa pulihkan bapak-bapak. Petrus itu penakut, Bu. Dia sangkal Yesus 3 kali. Berjalan di atas air tenggelam. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubahkan seorang yang penakut menjadi seorang yang berdiri di depan 3.000 orang dan menceritakan siapa Yesus. Jadi kalau Tuhan bisa ubahkan Musa, Tuhan bisa ubahkan Petrus, Tuhan juga bisa ubahkan kita yang percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama, next slide, perhatikan karakter kita, upgrade your karakter. 2, ini juga menarik. Saudara perlu perhatikan upgrade your perspective atau sudut pandang. Sama-sama katakan sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu ini, next slide. Cara kita melihat segala sesuatu. Cara kita melihat hidup kita, cara kita melihat masalah kita, cara kita melihat semua yang ada dalam hidup kita. Saya mau cerita tentang Yusuf. Kalau kita tahu semua penderitaan yang Yusuf alami, kita tarik asal muasalnya. Apa yang buat dia mengalami banyak penderitaan? Kalau kita mau tahu cerita aslinya, semua penderitaan yang Yusuf alami dimulai dari kejahatan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri, jual dia jadi budak. Lihat baik. Setelah begitu lama, setelah banyak penderitaan yang Yusuf alami, Tuhan izinkan Yusuf kembali bertemu dengan saudaranya. Saya, Pak, kalau nonton film Korea, greget saya. Saya akan bilang begini, cup, maksudnya Yusuf. Ini waktu mau balas dendam. Semua yang kau alami penderitaan itu karena semua saudara-saudaramu. Sekarang kau punya kesempatan untuk balas dendam. Come on bro, sikat mereka. Itu kalau saya. Tapi apa yang terjadi ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya? Kita baca sama-sama. Kejadian 45 ayat 5 berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini." Yusuf malah bilang sama saudaranya, "Gak usah nyesal jual saya." Kenapa? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini dahsyat. Seharusnya Yusuf bisa balas dendam, Pak. Yusuf bisa marah sama saudaranya. Tetapi Yusuf berkata begini, "Kau gak perlu menyesal, karena di ayat 50, ayat yang 22, kejadian 50 ayat 22 dikatakan, memang kamu telah memperkarakan yang
jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Lihat baik, Yusuf melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Apa yang membuat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya? Ini penting. Karena Yusuf melihat dirinya bukan sebagai korban. Yusuf melihat dirinya, oh ini menarik. Yusuf melihat dirinya sebagai pemeran utama dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kenapa kita suka marah, Pak? Kenapa kita benci sama orang? Kenapa kita susah mengampuni? Karena kita selalu memposisikan diri kita. Kita lihat diri kita sebagai korban. Korban dari suami, korban dari istri, korban dari bos, korban dari orang-orang yang jahat sama kita. Kita lupa bahwa semua kita adalah pemeran utama dalam rencana Tuhan yang besar. Walaupun penderitaan besar dialami oleh Yusuf, perhatikan ini penting. Yusuf sanggup melihat rencana Allah yang lebih besar. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, tapi hati-hati dengan cara kita melihat. Kalau saudara bisa melihat dengan benar, saudara akan menemukan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada dua anak kembar punya bapak yang sama. Bapaknya seorang perampok, pembunuh, pengedar narkoba, penjahat besar di desa itu. Satu kali bapaknya akhirnya dihukuman mati. Ketika bapaknya dihukum mati, dua anak ini punya respon yang berbeda. Yang sulung begitu benci sama bapaknya, dia marah. Kemudian dia tumbuh besar sebagai penjahat juga. Dia hidup dalam narkoba juga, dia merampok juga, dia jadi jahat juga. Ketika dia menjadi penjahat yang besar di desa itu, ditangkap dia, lalu dia ditanya begini, apa yang buat kau jadi penjahat yang begitu keji? Kemudian dengan lantang dia bilang begini, semua ini saya lakukan karena saya melihat ayah saya. Berbalik dengan apa yang dihidupi adiknya. Mereka punya bapak yang sama, tapi responnya beda. Anak yang kecil itu, yang bungsu, waktu dia tahu bapaknya dihukum mati, dia kemudian berpikir dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Dia mulai sekolah dengan benar. Dia mulai cari beasiswa untuk kuliah. Kemudian dia selesaikan S1-nya, dia cari beasiswa S2. Dia selesaikan S2-nya, dia mulai kerja dengan baik. Dipromosikan, punya modal, dia mulai kumpul uang untuk buka usaha. Dia buka usaha satu berhasil, buka usaha dua. Kemudian di kota, di tempat di mana dia berada, dia mulai jadi pengusaha yang berhasil besar. Ketika diwawancara, apa yang buat kamu jadi pengusaha yang luar biasa? Tahukah saudara, jawabannya tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Dia bilang apa? Semua ini karena saya melihat ayah saya. Jadi Pak, Bu, keputusan kita tidak bergantung pada keadaan kita. Keputusan kita bergantung dari sudut pandang kita. Kenapa selama ini kita sibuk komplain sama Tuhan? Kita gak bisa lihat rencana yang besar di balik semua yang kita alami. Rasul Paulus ingatkan kita apa? Next slide. Bersukacitalah senantiasa. Di mana Rasul Paulus tulis ini? Waktu dia lagi camping di pantai-pantai Ambon begitu. Paulus tulis pesan ini waktu dia di penjara. Bagaimana mungkin seorang yang di penjara bisa minta orang lain untuk bersuka cita? Mungkin, Pak. Karena Paulus katakan di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Semua penderitaan yang Paulus alami, dia bisa bersukaria, dia bisa senang dan rela. Kenapa? Satu kata penting. Oleh karena Kristus. Bagi saya, kalau kita punya sudut pandang yang benar, selama kita tetap melihat pada Yesus, tidak ada satupun sukacita kita, kebahagiaan kita yang akan dirampas daripada kita. Katakan amin. Saudara ingat Habakuk? Habakuk bilang apa? Mari saya bantu kita baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Perhatikan baik, kambing domba terhalau dalam kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Semua ini bukan main penderitaan yang besar tuh Pak. Sekarang kalau kita usaha 20 tahun tidak menghasilkan apa-apa, pasti kita marah sama Tuhan. Hari ini kalau kita kerja setengah mati tempat kerja, kemudian kita dapat PHK, kita pasti kecewa sama Tuhan. Semua yang Habakuk alami ini mengecewakan berat Pak. Tapi apa respon Habakuk? Perhatikan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang buat Habakuk tetap dapat bersorak-sorak, tetap dapat beria-ria? Ini penting, perhatikan baik. Karena mata Habakuk tidak tertuju pada pohon ara. Mata Habakuk tidak tertuju pada pohon zaitun. Mata Habakuk tidak tertuju pada ladang yang tidak menghasilkan. Tapi mata Habakuk tertuju kepada Tuhan. Bu, hati-hati dengan apa yang kau lihat.
Pak, hati-hati dengan sudut pandangmu. Saya curiga jangan-jangan next slide. Selama ini ada banyak orang yang menderita bukan karena keadaan. Ada begitu banyak orang yang menderita karena cara yang keliru dalam memandang keadaan. Ada amin. Kasih tahu kiri kanan, mari kita melihat hidup kita dengan cara yang benar. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Belajar lihat pada Tuhan terus, Pak. Supaya kau gak kehilangan kesempatan untuk menikmati damai. Saya cerita ya, masih ada waktu. Ada satu petani di satu desa, dikenal sebagai petani yang bersuka cita. Next slide, ini gambarnya. Kenapa dia dikenal sebagai petani yang bersuka cita? Karena setiap kali dia ketemu orang, wajahnya selalu berseri-seri. Dimanapun dia pergi, dia selalu senyum, selalu bersuka cita. Orang sebut dia petani yang bersuka cita. Satu hari kepala desa bingung, dia heran. Dia bilang begini, apa yang buat ini Bapak terus bersuka cita ya? Menarik sekali. Sekretaris desa bilang begini, Pak, mari Jo kita tes dia. Betul dia tidak selalu bersuka cita. Bagaimana caranya tes? Begini Pak, sekretaris desa bilang begini. Besok pagi kita kirimkan dia 100 batang emas depan rumahnya. Tapi Bapak jangan bilang-bilang. Izinkan saya sembunyi 1 batang emasnya. 100 kurang 1 jadi berapa Bapak Ibu? 99. Kita tes apakah betul Bapak itu tetap bersuka cita. Besok hari terjadi, bangun pagi-pagi, keluar dari rumah, Bapak petani ketemu tumpukan emas, kemudian ada tulisan, Bapak 100 batang emas ini untuk Bapak karena Bapak selalu bersuka cita. Hari itu, ini Bapak petani, dia senang bukan main. Dia bawa semua batang emas masuk dalam rumah, dia kumpulkan, kemudian dia hitung satu persatu. 10, 20, 30, 40, 70, 80, 90, 97, 98, 99. Mana satu? Dia bilang, saya salah hitung mungkin. Dia ulang lagi. 70, 80, 90, 97, 98, 99. Dia bilang, mana satunya? Dia mulai pusing, kepala mulai berat. Dia bilang, mungkin saya terlalu capek hari ini, saya istirahat dulu. Dia bawa masuk semua di kamar. Dia berusaha untuk istirahat. Saudara tahu malam itu ini Bapak tidak bisa tidur. Dia bilang, siapa yang ambil 1 batang emasku, jahat sekali dia sama saya. Saya ada buat salah apa? Sampai dia sembunyi, saya punya batang emas 1. Esok pagi dia bangun saudara, dia lihat lagi saya punya batang emas. Mungkin saya salah hitung. 70, 80, 90, 97, 98, 99. Tidak ada satunya. Satunya di mana saudara? Disembunyi sama sekretaris desa. Berulang kali dia hitung. Kemudian dia bilang begini, mungkin tercecer. Saya cari dulu di luar. Hari itu, petani yang bersuka cita ini, untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, dia keluar dari rumah tanpa bersuka cita. Kenapa Pak? Dia sibuk cari yang 1. Dia lupa dia sudah dapat 99. Yang ketawa, bertobat, kita juga sering begitu. Kita kalau komplain paling jago. Gara-gara 1 yang hilang kita marah sama Tuhan. Kita tidak terlalu peduli apa yang 99 Tuhan sudah kasih buat kita. Kasih tahu kiri kanan, bilang jangan pusing cari yang 1. Kasih tahu kiri kanan, bilang Tuhan sudah kasih yang 99. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ternyata kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu sangat bergantung sama sudut pandang kita. Saya tahu Pak, kalau bapak-bapak pandai bersyukur, bisa melihat kebaikan Tuhan. Sekalipun kita punya istri cerewet, kita akan berdoa, Tuhan terima kasih kau berikan kepadaku istri yang suka berkata-kata ini. Ibu-ibu, kalau kita pandai bersyukur, sekalipun kita punya suami mengorok bukan main, kita akan berdoa, Tuhan terima kasih karena Bapak satu ini masih bernafas. Tergantung kita punya sudut pandang. Yang pertama karakter, yang kedua sudut pandang, yang terakhir saya hampir selesai. Apa yang saudara perlu upgrade supaya saudara siap dipercayakan lebih banyak? 1 karakter, 2 sudut pandang, ini penting. 3 iman. Saya bacakan ayat buat kita ya. Alkitab bilang,
dilihat dari waktu, semestinya kalian sudah menjadi guru. Tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman. Kenapa? Alkitab catat, kalian masih seperti bayi. Tahu apa bayi, Bu? Bayi itu tidak bisa buat apa-apa. Jadi ternyata kedewasaan iman seseorang tidak bergantung dari seberapa lama kau pergi ke gereja. Tidak bergantung dengan seberapa lama kau hadir di tempat ini. Tapi bergantung dari usahamu untuk meningkatkan imanmu. Contoh orang yang seperti bayi apa? Sudah bertahun-tahun melayani. Sudah bertahun-tahun kenal Yesus. Tapi kalau ditegur sama koordinator ibadah, 2 minggu udah pergi gereja. Kasih tau kan kayaknya sih kenal siapa orangnya. Tapi sepertinya bukan kamu. Contoh orang yang seperti bayi apa? Satu kali, waktu sangat singkat, tapi satu kali di gereja kami sebelum doa pir jam 9, jam 10 ibadah, jam 9 doa pir. Biasanya ada hamba Tuhan yang penuh kasih, bawa konsumsi kecil-kecil, kue-kue begitu untuk sarapan pagi. Kemudian satu kali sebelum doa pir, saya tahu persis ini terlambat karena jam 9.15 belum berdoa, orang masih mengunyah. Jadi saya bilang begini, ayo Jo kita mulai berdoa. Apa yang saya lakukan? Saya kasih pindah itu kue-kue, saya kasih masuk ke dalam. Maksud saya adalah kita berdoa dulu. Nanti kamu mau makan lanjut terserah. Sekarang kita berdoa dulu. Saudara tidak tahu, saya ternyata melakukan suatu hal yang sangat fatal. Ada satu ibu-ibu 4 minggu tidak pergi gereja. Kemudian ibu gembala telepon, ibu kenapa sakit kah? Tidak, ada masalah kah? Tidak, kenapa? Dia bilang begini, saya tidak suka itu dengan Pak Peter, bukan main, saya punya nama naik. Kenapa ibu? Itu hari kita baru mau makan, semua orang sudah makan, saya baru mau makan, dia kasih pindah. Saya bilang begini, ibu kalau mau makan pakai nasi silakan. Kita kan maksudnya berdoa dulu toh. Setelah itu ibu mau makan pakai piring, pakai nasi, campur-campur papeda. Kemarin malam saya makan papeda. Terserah. Dari sini saya mengerti ternyata kedewasaan iman kita tidak bergantung sama berapa lama kita melayani, Pak. Harus ditingkatkan. Alkitab catat kisah tentang 12 pengintai. 10 orang bilang begini, tidak mungkin kita menang. Ada raksasa injak kita kayak belalang. Tapi ada 2 orang bernama Yosua dan Kaleb. Mereka punya apa yang tidak dipunyai oleh 10 orang itu. Apa namanya? Iman. Sehingga next slide, bantu dua slide selanjutnya. Di Bilangan 13 ayat 30, waktu semua orang ketakutan, kata Yosua dan Kaleb, kata Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini iman, Pak. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Mungkin ada pergumulan yang begitu berat, ada masalah yang begitu menupi-nupi menerpa kita. Tapi jangan-jangan di masa-masa ini Tuhan sedang berurusan dengan kita punya iman. Jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak peduli dan tutup mata, tapi Tuhan mau kita mulai tingkatkan kita punya iman. Bayangkan sudah bertahun-tahun karena kenal Tuhan, sudah bertahun-tahun karena melayani Tuhan, tapi sampai hari ini saudara masih khawatir dengan saudara punya masa depan. Bukankah ada yang bermasalah dengan iman kita? Sudah berapa kali Tuhan sembuhkan kita punya penyakit? Sudah berapa kali Tuhan jawab kita punya doa? Tapi hari ini ketika ada masalah pergumulan seperti pintu tertutup, kita mulai menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan kita punya iman bermasalah. Dan itu yang Tuhan mau tingkatkan. Supaya saudara seperti Yosua dan Kaleb, ada iman yang membawa saudara kepada tanah-tanah yang baru. Amin. Bagaimana saudara bisa dapat tanah yang baru kalau sebelum saudara melangkah, saudara sudah takut duluan. Baru mau buka usaha, sudah pikir nanti ada yang beli kah tidak Baru mau disuruh melayani di gereja, ayo jadi singer. Aduh nanti kalau saya jadi singer, saya kuat berdiri kah tidak Terlalu banyak ketakutan. Tapi hari ini saya percaya untuk dipercaya lebih banyak perlu iman yang ditingkatkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang WL Singer maju ke depan, saya sudah selesai. Petrus itu penakut, Pak, next slide. Jalan di atas air tidak mampu, mengkhianati Tuhan sangkal 3 kali. Tapi ketika Tuhan ubahkan dia menjadi seorang pemberani. Iman yang berdiri depan 3.000 orang. Saya kutip Bigman Sirait bilang apa? Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar akan tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Kalau ada sakit yang belum sembuh hari ini, mari belajar tingkatkan iman kita.
Kalau ada masalah yang belum selesai hari ini, belajar tingkatkan iman kita. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi, tapi rasa-rasanya Tuhan berurusan dengan iman kita. Sampai kita ditemukan sebagai orang yang tetap percaya, sekalipun gunungnya tidak pindah. 3 hal yang perlu kita upgrade, next slide. 1 karakter, 2 sudut pandang, 3 iman. 2 menit terakhir boleh saya minta? Saya tutup dengan cerita. Saya di Jakarta tinggal di apartemen Pak, apartemen Season City kalau saudara tahu. Saya tinggal di lantai 25, next slide. Jadi kalau saya mau kembali ke kamar saya lantai 25, saya perlu naik lift dari lantai lobby sampai lantai 25. Setiap hari saya pergi keluar masuk apartemen, saya lewat lift ini. Satu kali saya pulang cukup larut malam, 12:30. Setelah pelayanan dari pagi capek sekali. Sebelum saya kembali ke kamar, saya harus lewat lift ini, betul? Saya sampai depan lift, saya tunggu lift tak buka, saya lihat ada ibu-ibu satu, saya sapa ibu-ibu itu. Malam Bu, ibu itu sapa saya. Malam Pak. 5 menit berlangsung, pintu tidak terbuka-buka. Saya lihat lagi ibu. Ibu lihat saya. Bapak. 10 menit berlangsung, pintu tidak terbuka. Saya mulai heran, ada yang salah ini. Saya lihat ibu sapa saya. Bapak. So begitu terus kita. Hampir 20 menit saya lihat, aduh ini pintu bermasalah. Saya lihat baik-baik, saya perhatikan lift, saya lihat dengan baik. Baru saya lihat ibu, ibu belum dipencet. 20 menit saya tunggu pintu terbuka, tidak terbuka-buka. Sampai Yesus datang juga tidak akan terbuka. Kenapa? Belum dipencet. Saya mau kasih tahu kita, dalam hidup kita selalu berdoa untuk pintu yang terbuka. Tuhan, kenapa Tuhan tidak buka pintu? Kenapa Tuhan tidak buka jalan? Pertanyaannya begini, jangan-jangan bukan kita yang menunggu pintu, tapi pintu yang menunggu kita. Ada keputusan-keputusan yang kau harus ambil Pak. Harus ada karakter yang diubahkan. Harus ada sudut pandang yang diubah. Harus ada iman yang ditingkatkan. Jangan-jangan bukan kita yang menunggu Tuhan, Tuhan yang menunggu kita. Kalau mau tepuk tangan jangan setengah-setengah. Nanti malaikat bingung catatnya Pak. Terakhir, saya di Makassar sering naik Grab sama istri saya, naik Gojek. Kadang dia yang pesan, kadang saya yang pesan. Kalau dia yang pesan, saya selalu merasa terlalu lama. Saya suka tanya, so di mana tuh Gojek? Dia selalu bilang begini, sabar. 10 menit saya bilang, di mana itu Gojek? Dia bilang begini, sabar itu mobil tidak terbang. Saya bilang, aduh, so terlambat kita ini. Lama-lama saya mulai jengkel, saya bilang begini, ini kalau 10 menit tidak ada, kita sudah terlambat. Kemudian dia bilang, tunggu saya lihat dulu baik-baik. Waktu dia lihat baik-baik, istri saya baca baik-baik, dia lihat, kemudian dia lihat saya. Maaf, belum terpesan. Saya undang kita bangkit berdiri. Pak, berapa lama kau berdoa untuk pemulihan keluarga? Jangan-jangan bukan istri, bukan anak-anak yang bermasalah. Kita yang bermasalah. Kita punya karakter ini Pak, perlu dipertobat Pak. Jangan-jangan istri menunggu kita punya pertobatan. Jangan-jangan anak menunggu kita punya pertobatan. Bu, berapa lama kita selalu berdoa sepertinya pintu tertutup. Padahal kita punya sudut pandang yang salah. Kita sibuk komplain. Kita gak sibuk melihat rencana Tuhan dalam setiap apa yang dia kerjakan. Berapa banyak kita yang komplain sama Tuhan, semua pergumulan terlalu begitu berat. Tapi jangan-jangan Tuhan gak berurusan sama keadaan, Tuhan berurusan dengan iman. Tingkatkan iman. 3 hal, karakter, sudut pandang, iman. Saya percaya Tuhan akan curahkan anggur yang baru buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan Tuhan.